Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Bayu, saya kan mengelola lahan seluas 1.500 meter persegi. Nah, di situ lahan itu sudah lama tidak dikelola, Baik. bertahun-tahun. Jadi lahannya itu keras tanahnya. Kalau basah itu kayak berlumpur gitu, kalau kering itu keras banget. Hitam atau merah Mas tanahnya? Hitam. Baik. Berarti lengket ya? Iya, lengket Pak. Baik. Nah, di situ saya olah lahan itu 10 meter itu bisa sampai 3 hari. Alhamdulillah. Iya. Rumputnya itu luar biasa banget Pak. Siap. Akar-akarnya sampai ke dalam-dalam. Nah, itu nanti gimana cara olah lahannya yang biar efisien seperti itu Bapak. Ini dekat rumah atau jauh? Ya dekat Pak. Baik. Dekat. Dekat dengan kampung atau jauh? Dekat. Ada jalannya enggak? Jalannya pematang Pak. Jalan pematang sawah ya? Di Galengan. Bukan jalan mobil enggak bisa masuk berarti ya? Enggak bisa. Baik, oke. Terus di lahan itu banyak belalang, katak, kepiting, terus kumbang sama embuk di dalamnya. Urat ya? Oh, uret nggih. Lah niku itu yang perlu disingkirkan apa aja dan yang perlu dipertahankan, yang menguntungkan apa aja, dan kalau disingkirkan itu caranya seperti apa. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk fermentasi kohe Pak, fermentasi sederhana buat mencampur di lahan itu pakai apa? Pakai pembenah tanah ataupun katalis atau apa, seperti itu. Selanjutnya untuk ini Pak, titipan pertanyaan. Ini sudah pinter ini. Yang enggak megang mic kan enggak bisa ngomong. Untuk di buku Pak, di buku catatan petani itu Pak, SOP tanaman alpukat. Nah, untuk bahan-bahan kotoran kambing 1 kilo, kencing kambing 1 liter, garam dapur 1/4 kilo, ditaburkan di tempat lingkaran dan terluar per pohon setiap 6 bulan sekali. Nah, itu untuk kotoran kambing itu sama kencing itu difermentasi dulu atau fresh seperti itu Bapak? Udah, itu aja Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya luruskan dulu ya. Buku catatan petani itu bukan buku saya. Itu adalah peserta yang merangkum seluruh materi saya. Tahu-tahu suatu hari datang peserta begini dari Lampung, itu pekerjaannya tukang fotokopi. Saya luruskan, Pak, saya ngerangkum catatan yang saya dengar dari YouTube. Itu sebenarnya kita sudah berapa kali tolak gara-gara pencatatannya ada yang salah beberapa. Terus bahasanya bahasa petani. Kalau diprotes orang tidak sesuai dengan EYD Bapak Ibu. Ya saya dikomplain banyak orang gara-gara itu. Tapi saya cuma menghargai beliau. Karena apa? Sudah susah payah merangkum. Nah, walaupun ada yang salah sedikit-sedikit tolong dimaklumi ya. Itu dijual, akhirnya itu untuk bangun pondok pesantren Bapak Ibu. Jadi dananya buku itu dipakai untuk bangun pondok. Jadi saya masih toleransi, ya sudah pokoknya jangan niat bisnis gitu aja. Buku saya sendiri sudah selesai, saya belum berani launching. Ini bukunya peserta sudah launching dulu. Oh iya, double mic, sorry. Lali aku namanya. Jadi yang pertama itu, jadi kalau seandainya ada salah mohon dimaklumi. Tapi tidak salah juga, yang lain banyak yang benar kok, ada beberapa yang kurang. Begini, kalau untuk alpukat yang tadi
Itu jenis alpukat yang panennya setahun 1 sampai 2 kali. Oke ya. Tetapi kalau jenis-jenis alpukat yang Bapak Ibu panen tiap setahun bisa 4 kali, 5 kali, harus dipupuk tiap bulan, tergantung jenisnya. Terus yang kedua ada yang kurang itu. Kalau ditambah garam, itu berarti dengan abu. Nah, terus yang sekarang Bapak Ibu, kalau punya lahan 1.500 meter persegi. Level tertinggi pendidikan kita di level sini adalah rekreasi. Ketika Bapak Ibu sudah punya 1.000 atau 1.500, Bapak Ibu bisa membuat tempat rekreasi. Kalau tanahnya saja sudah tidak bisa dicangkul, Mas, tolong jangan dicangkul. Serius Bapak Ibu, waktunya habis untuk itu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Rumput dicabut tetap. Kemudian diolah jadi emas hitam. Emas hitam. Kompos. Oke ya. Sudah diajari cara buat kompos? Gini yang buat kotak 1 meter persegi, ini isinya rumput tanah, disiram air cucian beras kalau boleh. Ini untuk buat emas hitam. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan setelah kita buat emas hitam ini, tolong buat model polybag atau pakai galon atau sawah palsu. Sawah palsunya begini Mas, kan susi dicangkul nih, betul kan? Bisa cari bambu, dibuat bedengan di atas tanah. Yang diambil topsoilnya sebelah, ditampung. Tapi kalau next ke depan sekali Bapak Ibu, kenapa saya anjurkan untuk buat polybag? Yang pertama, orang akan lebih senang beli polybag. Kecuali kangkung, sawi, bayam, itu dicabut. Tetapi cabai, terong, tomat, dan lain-lain, tolong tanam di polybag. Harapan kita begini, dari lahan 1.000 meter ini kita buat jalan yang bagus. Kasih kolam, jalan yang bagus. Jalannya kalau boleh di paving. Terus yang kedua, ini bedengannya begini-begini terus. Semuanya dibuat itu. Kandang ayam taruh di pojok. Kanan kiri, kandang kambing di sini, kambing entok, bebek di sini. Tujuan kita Bapak Ibu, tempat ini jadi rekreasi itu adalah ini jadi supermarket. Kalau Bapak Ibu punya cuma 1.000 meter, terus ditanam polybag, dibeli orang, habis atau tidak? Mau tunggu lagi terus tunggu 3 bulan yang pembeli mau atau tidak? Tidak mau. Jalan satu-satunya, setelah Bapak Ibu sudah lulus, sudah punya penghasilan harian, kenapa saya maksa Bapak Ibu harus punya murid? Punya santri di sini, saya minta tolong. Mereka suruh produksi di rumahnya masing-masing. Yang kita kirim ke situ adalah polybag jadi sudah isi buah, isi tanaman. Dan apa yang akan terjadi dengan program ini? Yang pertama, itu namanya kulkas hidup. Bapak Ibu pernah beli cabai? Pernah enggak beli cabai? Kalau cuman harian beli 1 kilo atau cuman 5.000? Lusa beli lagi enggak? Berapa hari beli lagi enggak? Nah karena itu dulu Bapak Ibu, ini ide ini muncul gara-gara begini. Ketika saya jual cabai, harga kita kan stabil. Organik. Organik itu lebih pedas cabainya. Sampai kekurangan stok kita. Akhirnya orang-orang itu datang ke kebun kita. Yang dibeli itu sudah bukan cabainya lagi. Pohonnya saja dibeli. Alasannya daripada saya beli cabai busuk kalau terlalu banyak. Betul atau tidak? Akhirnya kita buat harga cabai 15.000 per polybag sudah buah. Alasannya begini, seandainya 2 hari 3 hari sekali saya ambil 10 biji, itu 5.000, betul atau tidak? Terus 3 hari lagi 5.000, 3 hari lagi 5.000. Kalau beli 15.000 cuma 3 kali beli, setuju atau tidak?
Tetapi kalau sudah punya tanamannya, bisa panen sampai 6 kali, 10 kali, betul atau tidak? Lebih mahal atau lebih murah jadinya? Lebih murah. Dari situlah kita buatkan konsep, namanya kulkas hidup. Lah nanti, kalau yang sudah beli ini bisa retur. Bawa kembali polybagnya ke situ, hargai 3.000. Jadi jualnya jadi berapa Bapak Ibu? 12.000. Kenapa ini harus kita bangun? Bapak Ibu butuh permanen market. Terus yang kedua, rekreasi itu begini. Orang datang ke sini, tolong seandainya bisa tempat ini dibuat rumah makan ya. Dibuat kafe sehat ya. Anak-anak seneng enggak metik sendiri? Seneng enggak ngambil telur sendiri? Seneng enggak mancing ikan sendiri? Jadi kalau belanja di sini, mereka bisa belanja 4 jam. Goal kita apa? Rekreasi. Re adalah kembali, kreasi, creation, kembali berkreasi. Tujuan kita satu, orang datang ke sini, langsung mereka berkata, saya melihat ide. Saya punya ide. Orang-orang akhirnya tertarik. Kalau tertarik, arahkan apa yang kita butuhkan. Sehingga apa? Bapak Ibu jadinya supermarket atau cuman pertanian? Supermarket. Dan minta tolong. Bisa buat 1.005 ketika warga kita 50 sampai 100 kakak. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu saya minta maaf. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira nih ya, seneng enggak anak-anak datang ke sini? Pakai promosi atau tidak? Akan promosi sendiri. Dan kalau sudah sampai ke level ini, pertanian menjadi bisnis biasa atau sudah jadi industri? Ayo kita rubah bersama-sama, menjadilah petani yang bukan tradisional, yang bukan primitif, tapi yang modern. Setuju atau tidak? Gambarannya sudah punya? Dan inilah kebahagiaan. Ibadah kita menolong banyak orang, memberi ide banyak orang, dan yang paling penting, Bapak Ibu akan menciptakan banyak orang menjadi pengusaha. Setuju atau tidak?